Oke guys, balik lagi di channel Trader Olium. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan arah tren pada market agar kita tidak salah arah ketika kita melakukan trading. Jadi ini sangat penting juga ketika kita mau trading dan kita melakukan kompensasi. Tentunya kita harus tahu arah trennya terlebih dahulu agar kompensasi yang telah kita lakukan itu tidak sia-sia. Nah, untuk menentukan arah tren ini, kita harus tahu dasar pola-polanya dulu ya guys ya. Jadi kita harus tahu gimana sih kita menentukan arah tren atau downtrend. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara menentukan arah dalam trading dengan mudah guys ya, dengan melihat gambar saja. Jadi kita menggunakan pola juga. Pola ini menunjukkan terjadinya uptrend maupun downtrend. Nah, kita lihat dari gambar ini, kita melihat bahwa untuk sekarang kita bahas uptrend dulu ya guys ya. Nah, kalau uptrend polanya itu dia awalnya harganya rendah di sini, terus naik di harga high, terus dia turun lagi, harganya turun, membentuk namanya higher low, kemudian dia naik lagi, membentuk higher high, kemudian turun lagi, dan kemudian naik lagi, harganya naik. Nah, pola yang ini yaitu L, low kita singkat L, dan ini kemudian kemudian H, terus HL, terus HH, higher high, terus kemudian HL lagi, terus kemudian baru HH lagi. Inilah pola dia untuk pola uptrend, untuk menentukan dia itu sedang naik atau sedang turun. Bukan sedang naik atau turun ya guys ya. Ini pola naik uptrend guys ya. Selanjutnya itu pola downtrend. Downtrend itu dimulai ketika harga sudah menyentuh harga tertinggi, kemudian dia harganya turun, kemudian harganya naik lagi di lower high, terus turun lagi di lower low, terus naik lagi di lower high, sehingga terus dia turun sampai bawah gitu guys ya. Jadi perbedaan dari tinggi titik puncak ini terdapat sini guys ya. Higher high itu artinya puncak yang lebih tinggi, terus tinggi, sehingga dia membentuk garis tren naik. Kemudian dia selain ini dia membentuk garis tren turun, kebalikannya guys ya. Nah, seperti itulah pola-pola yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan uptrend. Nah, ini dalam market sering terjadi. Kita sudah open posisi dan sudah ke satu, tapi ternyata dia pengennya berbalik arah. Tetap kita juga menggunakan garis sakti kita ya, garis sakti yang selalu kita gunakan untuk menentukan dia itu breakout atau dia mantul. Nah, itu setelah dalam trading kita harus juga menentukan uptrendnya dan trennya. Bukan begitu kita langsung open tanpa kita memperhatikan arah trennya. Nah, arah tren ini sangat penting ketika kita melakukan trading biar kita tidak salah arah gitu, sampai kita downtrend kita hajar buy atau kita hajar buy, itu pasti ya harus sendiri guys ya. Jadi itulah pentingnya. Selain pola-pola yang setelah kita pelajari di video-video sebelumnya ataupun teknik-teknik yang telah kita pelajari sebelumnya, nah ini sebenarnya teknik dasar banget, tapi ini sangat berguna, sangat penting untuk menentukan arah. Jadi jangan sampai arah kayak ibarat mata angin arahnya ke barat, kita malah ke timur, ya salah dong. Jadi lebih baik kita menentukan arah atau kita tahu arah gitu dalam trading. Inilah pentingnya menentukan pola uptrend dan downtrend.
Oke, selanjutnya kita akan bahas di market real. Kalau contohnya seperti ini susah ya guys ya. Kita melihat, kita harus langsung prakteknya guys ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke praktek guys ya. Oke guys, berikut adalah contoh dari tren turun guys ya. Kita lihat tuh tren turun. Nah, kita bisa membentuk gambar, misalnya kita menentukan dulu low-nya untuk high-nya. Kita tentukan high-nya. Di sini garis ini kita tentukan ini. Ini merupakan high-nya untuk downtrend. Misalnya tadi kalian bisa screenshot sebentar, terus screenshot tadi di materi sebelumnya yang saya bahas sebelumnya. Nah, dimulai dari high utama turun, maksudnya high, kemudian ini lower, kemudian ini L lower, kemudian ini merupakan LH nya guys ya, LH atau lower high, kemudian turun lagi, ini disebut dengan LL atau lower low, kemudian yang naik lagi di sini yang disebut dengan lower high LH, kemudian turun lagi bentuk lower low. Nah, inilah yang disebut dengan garis downtrend guys ya, bukan uptrend, sorry. Nah, polanya seperti ini. Kita kalau gambar seperti ini, dia polanya gini. Nah, terus lagi naik, terus naik, turun gitu. Nah, seperti ini. Inilah contoh pada market. Apabila kita fungsi, kita akan tetap profit guys ya. Kalau kita ke satu pun kita akan profit guys ya. Seperti itu. Nah, kalau kita garis ini dia sejajar guys ya. Dia membentuk downtrend gitu. Dan di sini dia bentuk naik lagi trend. Di sini dia namanya sideways ya. Kita belum pelajari ini nanti besok atau di next video sebelumnya kita akan pelajari sideways. Kemudian turun lagi. Nah, sideways ini masih ragu-ragu ya, kayak dia masih akumulasi guys, akumulasi mau apakah dia mau balik arah atau dia melanjutkan trennya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau kita contoh yang lain, kita lihat cari di market ya guys ya. Oke, kita cari lagi di market, yang ini seperti ini guys. Iya. Oke. Nah, ini guys ya. Kita gambar lagi di sini high-nya. High puncak tertinggi, kita cari puncak tertinggi guys ya. Kita cari lagi ya guys ya. Kita cari lagi. Bentar guys. Kita cari lagi yang bagus guys. Nah, ini guys. Ini bagus guys. Nah, ini guys, ini merupakan kita cari tertingginya. Oke, kita cari nilai lower, terus ini lower high, lower ya guys, bukan lower ya guys, sorry guys, ini high atau titik tertingginya, kemudian ini merupakan lower, terus kemudian ini naik jadi lower high yang ini, terus kemudian ini disebut dengan lower low atau lembah terbawah, terus ini naik lagi, di sini naiknya lagi, itu yang disebut dengan lower high, kemudian dia melanjutkan trennya. Nah, kita bisa melihat ini ketika di market ya. Kita lihat polanya. Nah, di sini kan kita harus menunggu ya sampai dia membentuk pola seperti ini. Tuh, seret. Nah, cukup gitu. Cukup dengan kita menentukan dua puncak saja guys. Dua puncak untuk konfirmasi guys, bahwa dia akan turun guys. Turun kemudian dia sejajar guys ya. Sejajar.
memang nggak hampir-hampir tepat-tepat, tapi dia kelihatan sejajar aja sudah menunjukkan dia arah tren turun guys ya. Kalau kita coba di time frame 5 menit, apakah dia kelihatan? Nah guys, contoh dari lower high, lower apa nih, nah ini juga sama kelihatan dia tren turun, tapi ini secara garis besar ya. Ini kita di 1 menit aja guys ya, 1 menit aja kita lihat nih, kita cari grafik yang lain guys ya. Oke, ini udah gitu ya. Kita dipindah market ya guys ya. Kita pindah market, kita lihat lagi, nah kita ke uptrend aja langsung guys ya. Kita pindah ke uptrend aja, mumpung ada uptrend, contoh uptrend. Oke, ini bisa dijadikan contoh. Nah ini kita mulai dari titik terendahnya atau low-nya. Kalau uptrend itu dia low, balikannya ya. Jadi titik terbawahnya di sini, kemudian dia membentuk yang namanya high di sini, high, atau bisa di sini juga guys ya. Di sini bentuk dia high, sorry guys ya. Di sini dia low, terus kemudian high, dia bentuk lagi lembah lagi, higher low, kemudian dia membentuk puncak lagi, yaitu ini. Kemudian dia untuk lembah lagi, lembah kedua yang lebih tinggi. Kemudian dia higher low, dia membentuk lagi di sini higher high, dan terus baru dia naik turun. Ini saja sudah menunjukkan dia tren naik. Nah apabila kita open posisi di sini, misalnya, nah di sini kita salah guys ya. Misalnya kita menganggap ini turun, padahal dia naik guys ya. Dan coba kita lihat dari garisnya, kita bentuk garis sejajar, tuh dia sejajar guys. Jadi kalau kita main 1 menit nggak kelihatan, kalau kita main 5 menit itu bisa profit guys. Misalnya kita open di sini, otomatis kita profit guys. Misalnya jarak ke sini itu 5 menit ya guys ya, menit auto profit kita guys ya, jauh banget guys. Nah seperti itu guys. Nah kurang lebih seperti itu guys pembahasan tentang tren naik dan turun untuk menentukan arahnya guys. Nah kalau kita dari 1 menit ya, setelah terbentuk 2 puncak atau 2 lembah, itu kita bisa memberi kesimpulan bahwa itu tren turun guys. Contohnya ini guys ya, ini 1, 2 turun guys, turun. Terus ini kita ini 1, 2 dan naik. Tapi lebih aman sih kita beli time frame yang 1 menit sampai 5 menit saja. Kalau kita main power uptrend downtrend ini lebih efektif dia digunakan time frame 5 menit atau 2 menit ya gitu. Nah misalnya kita udah terbentuk 2 lembah gimana guys. Nah ini kita bentuk aja 2 lembah ya guys. Kita open posisi di sini,
ini sampai berapa menit ya, 5 menit atau 10 menit ya, itu cuan guys, seperti itu. Tapi lihat juga dia tak lupa garis sakti guys ya, sampai dia kalau mau titik terpuncak ini pasti kita harus garis saktinya dulu guys ya, keren support and resistannya seperti itu guys ya, kurang lebih seperti itu guys untuk tren naik tren turun. Nah seperti ini tuh, ini juga bagus, tren turun juga tuh ya guys ya, tren naik tren turun. Nah ini contoh yang sempurna guys ya untuk downtrend ya guys, ini dua tuh, dua lembah, topang posisi ini sell profit, trade sini topang posisi sell profit. Sebelum dia kita harus menentukan juga dari segi support and resistannya supaya kita bisa menentukan dia mantunya di mana, seperti itu guys. Juga penting guys ya, SNR itu selalu dipakai dimanapun trading guys ya, untuk menentukan lembah-lembah sebelumnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu guys. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel kami, dan jangan lupa share and like, dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. See you, sampai jumpa di konten selanjutnya di hari Jumat, hari Selasa. See you.